sama aku Septila. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi WL atau MC ibadah yang baik. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke intinya, sebelum kita masuk ke berbagai tipsnya bagaimana cara menjadi WL yang baik, aku pengen sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi cerita, karena di dalam gereja itu tidak hanya satu dua orang, tetapi ada banyak sekali orang-orang di situ dan dengan berbagai isi kepala yang berbeda dan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, teman-teman, biasanya banyak orang dengan mudahnya itu mengkritik ya teman-teman ya. Dengan mudahnya mereka itu mengkritik, wah kok dia itu kalau mimpin ibadah tuh gini 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 gitu. uh, Orang itu loh kalau mimpin ibadah loh kok gitu sih, kenapa sih caranya seperti itu. Nah, kalau menurut aku yang seperti itu tuh nggak perlu kalian dengerin, karena itu nantinya bakal membuat kalian patah semangat dan itu akan menjadi batu sandungan kalian sendiri. Kenapa menjadi batu sandungan? Karena kalian pasti nanti ketika mendengar hal itu akan menjadi sakit hati, lalu setelah sakit hati kalian akan nggak usah lah, aku nggak usah pelayanan, aku nggak mau pelayanan daripada nanti dapat kritik yang negatif. Kalau menurut aku sih teman-teman, yang seperti itu tuh nggak usah kalian dengerin. Sekarang berpikir aja seperti ini, emangnya dia bisa, emangnya dia mau gitu ya, emangnya dia tahu bagaimana beratnya ketika ditunjuk, ketika mendapat tugas sebagai seorang WL yang harus melayani di depan banyak orang, dan itu tidak mudah. Jadi kalian harus berpikir, kalau kamu mengkritikku seperti itu, coba kamu buktikan sendiri. Apa kamu bisa? Apa kamu mampu? Gitu ya. Kalau kamu mampu, kalau kamu mau, kamu bisa berdiri di depan menjadi pemimpin pujian, menjadi seorang WL. Ya, kalau kamu bagus, aku akan meniru kamu. Gitu, teman-teman. Jadi ketika kita mendapat kritik, teman-teman jawab saja seperti itu, nggak apa-apa kalau menurut aku ya. Kalau misalnya ada yang berani bicara langsung gitu, kamu tuh nggak usah judi WL, apa sih judi WL kok ngono gitu misalnya ya. Atau kalian denger ada seseorang yang mengatakan hal buruk tentang kalian, tentang pelayanan kalian, ya kalian jawab aja, memangnya kamu mau gantiin aku gitu, apa kamu juga mau jadi WL di depan? Kalau kamu mau, nggak apa-apa, kamu aja yang maju, aku nggak usah, aku masih perlu belajar. Jawab aja gitu. Kalau dia nggak mau, ya ngapain kita dengerin gitu, itu nggak penting gitu ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah dengerin kata orang, tetap maju, tetap aja maju, karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat penampilan kita. Yang penting kita mau belajar, belajar, dan belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oke teman-teman, pertama kita itu harus memiliki yang namanya percaya diri. Itu wajib banget. Nah, kita harus punya yang namanya percaya diri. Jadi, percaya diri itu membuat kita mengatasi segala masalah dengan baik. Nah, setelah itu, selain percaya diri, yang kedua adalah harus memilih lagu-lagu yang tepat. Karena teman-teman, ibadah itu kan tidak bisa sembarangan ya. Jadi di dalam ibadah itu ada tata cara yang harus kita kuasai, dan menurut aku pemilihan lagu yang tepat dan baik itu akan sangat berpengaruh pada uh, jalannya prosesi ibadah itu. Pemilihan lagu yang tepat menurut aku itu, jangan pilih lagu yang para jemaat itu belum kenal. Jadi apalagi dalam lagu penyembahan, ketika masuk ke dalam
apa namanya itu ibadah, kita harus benar-benar memilih lagu yang bener-bener kalian kuasai. Jangan sampai kalian pilih lagu yang kalian itu nggak hafal sama sekali, atau hafal tapi nggak begitu menguasainya. Itu jangan ya teman-teman, karena itu kalau menurut aku sih itu sangat fatal. Apalagi kalau itu pilihannya adalah lagu baru itu, dan banyak jemaat yang belum tahu, itu kurang gitu ya, rasa feelnya itu kurang. Jadi itu kan sangat berpengaruh. Beda kalau kalian memilih lagu yang udah kalian um, kuasai dan para jemaat itu sudah tahu semuanya, itu pasti aku yakin dan percaya sih itu bakal berjalan dengan lancar banget, pujian penyembahan itu. Nah, yang selanjutnya untuk ibadah dengan pujian sukacita, kalian boleh sih di situ, kalau menurut aku ya, kalian boleh sih di situ selipin lagu-lagu baru mungkin yang kalian pengen ada apa namanya, tambahan atau pengenalan lagu-lagu baru gitu, boleh sih menurut aku. Tapi jangan di lagu pembukaan, jangan di lagu awal, karena itu adalah kunci kita masuk ke dalam ibadah gitu ya. Jadi kalau kita itu udah apa ya, kalau penyembahan itu udah kayak yang tolah ini lagu apa gitu, lagunya baru nggak pernah dengar, sedangkan jemaat itu tidak mengikuti, itu bakal nggak dapet gitu feelnya. Dan para jemaat pun, saya sendiri ketika saya berdiri, saya nggak hafal, saya nggak tahu lagu apa yang saya nyanyikan gitu, itu feelnya kurang gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menjadi WL atau MC ibadah itu gak boleh bermuka tegang teman-teman. Jadi ya harus banyak senyum, mengajak jemaat bersukacita. Kalau lagunya sukacita ya alangkah baiknya wajahnya, ekspresinya itu juga bersukacita gitu. Tapi ekspresinya lempeng aja gitu sih. Terus kalau ibadahnya ya pujiannya itu benar-benar membuat hati tersentuh, pujiannya yang benar-benar halus, ya kita juga harus mengikuti ekspresinya itu teman-teman ya. Jadi tidak boleh datar sih kalau menurut aku gitu teman-teman. Oke, tadi udah ada yang pertama yang wajib banget dimiliki, itu adalah percaya diri. Yang kedua adalah pemilihan lagu yang tepat, yang kalian kuasai, yang kalian hafal dan diketahui hampir semua jemaat. Itu bakal jadi pilihan lagu yang top banget menurut aku. Nah, terus selanjutnya teman-teman, ketika kita jadi WL, biasanya ketika kita berdiri di depan itu kan suka deg-degan gitu ya, suka grogi. Kalau menurut aku sih teman-teman, kalian bisa menghilangkan rasa deg-degan itu dengan salah satu cara seperti ini. Jadi ketika kalian itu udah biasanya ada yang parah itu gemeteran, badan terasa dingin. Biasanya kalau aku kayak gitu teman-teman, meskipun udah terbiasa, udah sering gitu ya dapat tugas jadi WL, namun ketika di depan, berdiri di depan itu ya masih saja, selalu saja rasa yang seperti itu ada lagi, rasa deg-degan, rasa aduh bisa nggak ya gitu, terus rasa yang pengen bolak-balik terus ke kamar mandi itu ada teman-teman. Jadi kalau aku sih mengurangi rasa yang seperti itu tuh dengan cara aku tarik nafas dalam-dalam, terus aku tahan 3-5 detik gitu, terus aku buang nafas. Jangan lupa dibuang lagi nafasnya ya. Jadi tarik nafas, tahan 3 atau 5 detik, hembuskan. Begitu terus ulangi sampai rasa gugupnya itu berkurang dan bahkan hilang ya. Oke, yang selanjutnya tadi sudah ada rasa percaya diri, pemilihan lagu yang tepat, dan mengatasi rasa gugup. Yang paling penting dari semuanya itu adalah harus mau.
Kalau teman-teman ditunjuk tapi teman-teman nggak mau, ya udah sama aja. Jadi kuncinya adalah mau, gitu ya. Mau diberi tugas, mau menerima tugas, dan mau belajar menjadi lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat, karena itu sedikit sekali berbagi ilmu dari saya. Dan selamat melayani, Tuhan memberkati. Bye.